Hai, halo, ketemu lagi dengan Erlangga Mas Koki di sini. Kali ini aku mau bercerita tentang pengalaman sholat Id di Masjid Istiqlal. Ini pengalaman pertama sholat Id di Masjid Istiqlal setelah hidup selama lebih dari 10 tahun di Jakarta. Baru kali ini mengalami sholat di Id di Masjid Istiqlal. Sebelumnya pernah sholat Id di Masjid Istiqlal itu waktu zaman masih kos, waktu pertama kali sampai di Jakarta. Itu juga sholat Idul Adha. Masjid Istiqlal yang masih lama. Kalau sekarang kan Masjid Istiqlal sudah direnovasi jadi lebih baik. Kita dari Depok naik KRL aja karena ternyata benar keputusannya. Karena begitu sampai di Istiqlal, keluar dari Juanda pukul 6.30, jalanan di sekitar Istiqlal sudah menjadi tempat parkir. Dan ini dia rombongan orang-orang yang mau ke Masjid Istiqlal dari stasiun Juanda, naik di jembatan penyeberangan atau JPO depan stasiun Juanda, nanti turun langsung nyampe di Masjid Istiqlal. Jadi lebih praktis dan gak repot nyari tempat parkir. Ini saran ya guys, kalau kamu mau ke Masjid Istiqlal saat sholat Id, diusahakan jangan bawa kendaraan pribadi karena pasti susah nyari parkirnya. Kalau mau bawa kendaraan pribadi bisa, tapi kamu harus sampai sebelum subuh atau sesudah subuh sampai di sini. Bahkan ada jamaah yang dia sengaja berangkat sebelum subuh biar bisa sholat subuh di Istiqlal dan tidak susah nyari parkir. Bahkan ada orang dari Bogor yang malam sebelumnya melakukan iktikaf di Masjid Istiqlal demi biar bisa sholat Id di sini tepat waktu. Sayang kalau hilang ya Bu ya. Baru keluar dari itu. Ya, jangan lupa juga, ini saran juga, bawa tas atau plastik atau kantong kresek yang banyak ya untuk naruh sepatu atau sendal kamu. Karena kalau kamu tidak bawa sepatu atau kresek, kamu bisa sebenarnya nitipin sendal di tempat penitipan atau taruh di pintu masuk masjid. Tapi nanti repotnya pas kamu pulang, susah nyari-nyari sendal atau sepatu kamu. Bahkan ada kemungkinan hilang karena ada ribuan bahkan ratusan ribu jamaah kemarin sholat di Masjid Istiqlal ini. Karena setelah 2 tahun Istiqlal tidak pernah mengadakan sholat Id dengan kapasitas full 100%, jadi ini semacam euforia. Ratusan ribu orang bahkan lebih dari 200 ribu sholat di sini semua. Jadi kamu bisa dipastikan bingung untuk mencari sendal dan lain-lain. Juga bawa tas untuk menyimpan sejadah dan alat sholat lainnya. Nanti kalau kamu sudah membawa tas atau plastik sendiri, sendal itu bisa kamu masukkan dan dibawa sampai ke tempat sholat dan taruh di depan atau di samping kamu di tempat kamu sholat. Ini aku kemarin dapat tempat sholat di lantai 3 karena nyampe udah jam 6.45, itu udah penuh orang. Sebenarnya nggak boleh naik lagi, tapi kita tetap berusaha untuk bisa naik. Bahkan sebenarnya pengen masuk ke lantai utamanya di lantai 1 biar dekat dengan mimbar atau dekat dengan imam, tapi nggak bisa, jadi kita ada di lantai 3. Dan kemarin saat kita sholat di sini ada Wapres Ma'ruf Amin sebagai pejabat negara yang sholat di sini untuk menggantikan Presiden Jokowi yang sholat Id di Jogja. Masjid Istiqlal memang masjid yang mendapat predikat sebagai masjid terbesar di Asia Tenggara.
Nggak heran sih karena luasnya aja 9,5 hektar dan dapat menampung jamaah di dalamnya sebanyak 200.000 jamaah. Kalau sampai keluar dari masjid kayak waktu sholat id ini bisa lebih dari 200.000. Dan ini ketemu temen di dalam masjid. Alhamdulillah, Masya Allah bisa sholat id di Masjid Istiqlal. Pokoknya kalau kamu hidup di Jakarta atau di sekitaran Jabodetabek, kamu harus sekali-kali atau minimal pengalaman sekali seumur hidup sholat di Masjid Istiqlal. Bahkan temanku banyak yang bilang kalau mereka sebagai warga asli Jakarta yang udah hidup puluhan tahun, 30 tahun, belum pernah kepikiran untuk sholat di sini. Biasanya sih begitu ya, kalau sebagai orang lokal dia tidak akan kepikiran untuk sholat di atau menuju lokasi tertentu karena mereka anggap sudah biasa. Dan ini di Selasar lantai 2 ya kalau nggak salah, di sini juga untuk sholat. Dan sesudah sholat di sini banyak juga orang foto-foto karena memang lokasinya di sini enak atau ikonik untuk foto-foto di sekitaran Masjid Istiqlal. Tahun ini bisa sholat di Masjid Istiqlal juga karena memang keinginan orang tua yang ingin merasakan sholat di Masjid Istiqlal. Jadi kita wujudkan sekaligus juga untuk menjadikan pengalaman yang sangat berharga bisa sholat di masjid terbesar di Asia Tenggara ini, satu-satunya milik Indonesia. Semenjak pandemi juga Masjid Istiqlal telah berubah. Selain karena sudah direvitalisasi, juga disediakan tempat cuci tangan untuk mendukung protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Oh iya, Masjid Istiqlal ini juga sebagai lambang keberagaman Indonesia karena persis di depannya ada gereja terbesar di Indonesia yaitu katedral. Selanjutnya kepada